Yang kelihatan itu putih doang. Saya pikir nggak bangunin dia sih. Cuman saya udahlah, daripada nanti saya kejadian gitu kan, saya nyalain si lampu. Jam 1:30 saya tidur kembali. Saya mau lari sebenarnya, tapi saya ingat image. Saya pikir lagi kan, ini gimana caranya biar steril, karena mau tidak mau kan nanti akan dipakai ke ruangan OSIS, yang nanti banyak kegiatan lah. Khawatir akan mengganggu dari segi apalah selanjutnya gitu. Singkat cerita lagi, saya pikir begini, ini nggak bisa didiemin. Bila mana mendengar podcast ini, saya mengatakan secara muslim aja, karena ada ayat Al-Quran, koreksi kalau saya salah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Yang kurang lebih, Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Berarti kan makhluk gaib sejenis pocong itu makhluk Allah. Betul. Nah, ketika memang kita manusia takut kepada makhluk ciptaan Allah, itu nggak etis. Jadi saya pikir kita harus percaya hal gaib walaupun sosok. Malam selalu terlihat tenang sampai kamu sadar bahwa ada sesuatu yang mengawasi. Kalau saat ini Anda sedang merasa sendiri, pikir lagi. Welcome to Cactus Podcast Horror. Kembali lagi dengan saya Elia yang akan menjadi host pada sesi kali ini. Di mana cerita malam ini kita kedatangan narasumber yaitu guru sebuah sekolah dan akan bercerita tentang pocong di ruang OSIS salah satu sekolah yang ada di Cisarua. Selamat malam Bang. Siap, selamat dengan siapa? Imam Nurjan. Bapak Bang Imam aja ya? Betul, Bang siap Imam aja, Bang, biar lebih santai. Bang Imam, terima kasih sudah datang ke tempat kami malam ini untuk share atau mungkin menceritakan pengalaman mistisnya yang mungkin dialami di sekolah ya, di tempatnya mengajar seperti itu ya Pak. Betul. Baik. Sekarang tuh keseharian masih seorang guru berarti? Iya, masih guru honorer di salah satu swasta SMK sih sekarang. Oh sekarang SMK. Nah, boleh mungkin Pak diceritakan pengalamannya selama atau mungkin kejadian mistis yang dialami di sekolah sebelumnya. Silakan. Oke. Baik, sebelum saya masuk ke cerita, saya izin dulu. Tepatnya sih di tahun 2018. 2018. Iya, itu dulu masih saya di MTS lah, salah satu MTS di daerah Cisarua Bogor gitu ya. Tepatnya tahun 2012, tepatnya lagi bulan Juli. Dan tepatnya lagi untuk tanggal itu saya ingat 10 Juli. 10 Juli? Iya. Karena kita awali cerita ini berawal dari tahun ajaran baru. Di mana sekolah itu pasti adakan kedatangan sekolah baru. Iya. Singkat ceritanya lagi, karena memang di awal Juli itu, Kepsek sudah mengatakan bahwa kedatangan siswa baru itu melonjak pada tahun itu. Oke. Yang biasanya itu kelas 7, kelas 1 biasanya 60, ini hampir 90. Wow. Nah, berarti kelonjakannya sekitar 30%. Betul. Nah, otomatis ketika berbicara murid baru masuk, otomatis kita untuk kelas akan menambah. Betul. Nah, justru yang unik ini adalah cerita kelas ini nih, yang akan mengawali perjalanan atau cerita mistik ini. Oke. Saya ingat pada saat tanggal 10, Kepsek bilang seperti ini, Pak Imam, pokoknya kelas ruang OSIS yang dipakai, ada satu kelas, di mana kelas itu ada yang kosong, saya pakai ruang OSIS. Untuk beberapa tahun ke belakang itu dipakai ruang OSIS. Karena sekarang muridnya banyak, otomatis kelas itu akan tergeser. Iya, tidak difungsikan ya? Tidak difungsikan, mau difungsikan dengan kelasnya, karena penambahan. Oke. Otomatis saya kebingungan dong. Di mana nih ruang OSIS? Iya. Nah, ketika saya berpikir, kata Pak Kepsek bilang, udahlah terserah Pak Imam, cari aja ruangan yang kosong. Ada satu ruangan kosong, di mana 4x4 lah. Persisnya, ini ruang kosong, ini kelas, dan depannya adalah musola. Dan saya tahu persis, untuk ruang yang gudang, katakanlah gudang.
itu hampir 10 tahun nggak dipakai. Kebayang dong. 10 tahun nggak dipakai, tapi berarti dalam artian kata sekolah itu sebenarnya berdiri cukup lama ya? Sangat lama. Sebelum kejadian itu? Iya, karena sebelumnya kan ruangan cukup. Karena tahun ini banyak, otomatis kan tergeser ruang OSISnya. Saya ceritakan ruang gudang ini hampir 10 tahun nggak kepake, itu bangku-bangku dan alat-alat yang dulu ini sudah berdebu. Ceritanya pada saat hari Kamis. Hari Kamis bilang, saya mengumumkan kepada OSIS, mari kita kerjasama untuk membereskan ruang OSIS. Saya ingat dari jam 9 sampai dengan jam 2 kita beres-beres semua. Walaupun terkadang itu ada bahasa kecoa dan itu masih ada. Karena 10 tahun. Bekas gudang lah. Betul. Pasti. Ya, singkat cerita jam 2 sudah beres, otomatis kerjaan masih banyak. Ceritanya saya menginstruksikan kepada 3 orang. Nah ini nih yang akan menjadi teman cerita saya. Yang menjadi jargon lah dari OSIS. Yang pertama ada yang namanya Yusuf. Yang kedua ada yang namanya Perdi. Yang ketiga ada namanya Khairul. Oke, saya instruksikan kepada mereka, yuk nanti kita janjian jam 5, kita akan nginep di sekolah, kita beres-beres. Udah tuh bubar, jam 2 saya pulang, mereka singkatnya jam 5 sudah ada standby di ruang OSIS. Telepon kan, tiba-tiba anak saya demam, otomatis saya nggak bisa hadir. Karena mereka udah terlanjur ada di ruang itu, mereka lanjut nginep di ruang OSIS tersebut sambil beres-beres. Ruang OSIS maksudnya yang tadi ruang kosong itu? Iya, karena kita beberes tuh. Saya pikir begini, nggak apa-apa sudah ada izin dari saya, sok lanjut aja gitu kan. Otomatis mereka terpaksa nginep tanpa saya. Singkat ceritanya lagi, sebelum saya menceritakan yang saya di rumah, karena nanti ada keterkaitannya. Jadi habis Isya mereka beberes itu sampai jam 10. Karena sudah merasa kelelahan, mereka tertidur. Lampu ada. Ketiduran? Ya, karena emang posisi tidur lah. Dengan posisi badan seperti ini. Yang Perdi sebelah kiri, yang Khairul sebelah kanan, ini yang tengah Yusuf. Tapi saya nggak mau cerita itu dulu, saya menceritakan di rumah dulu. Saya tidur jam 11, itu tidur berasa tidur, nggak tidur. Karena saya memiliki kebiasaan ketika masuk ke ruangan atau ke tempat yang memang agak angker, itu kayak seperti kotak bantin. Nah, jam 11 sampai dengan jam 3 subuh, itu antara tidur dan tidak tidur. Kalau sepertinya tidur, saya itu didatangi seorang pocong. Pocong. Dalam tidur, dia berbaju putih, mukanya hancur, matanya merah. Dan kalau kain kafannya itu nggak kotor, tapi dia berlumuran darah. Kalau seandainya saya tidur, kayak ya bener banget gitu. Persis saya tidur itu di satu ranjang. Nah persis di ranjang itu dia posisi pocong ya, seperti ini. Ini saya tidur nih, ini seperti ini. Dia mata begini. Melihat ke Bapak? Lihat ke saya. Berarti kan gini, ada 2 versi yang mengatakan seperti ini. Ini mimpi atau benar sih? Sekali saya bangun, nggak ada. Saya tidur lagi, jadi kayak mimpi yang berepisode 41, 42 itu sampai dengan subuh. Maksudnya kalau orang biasanya ya Pak, orang mimpi dia kebangun nggak akan dilanjutkan? Nggak akan dilanjut. Walaupun mimpi pasti beda lagi. Iya, kalau saya itu mungkin beberapa episode ya, itu sampai jam 3 subuh. Tapi dia tidak berkomunikasi, dia cukup menatap dan tatapan itu sangat kayak apa sih muka yang marah gitu. Tapi dia nggak bercerita, berkomunikasi nggak gitu. Oke, singkat cerita seperti itu, saya nggak cerita ke istri. Itu kan bagian dari, nggak boleh lah ceritain ke istri gitu kan. Singkat selanjutnya hari Jumat saya ke sekolah kembali. Saya lanjut beberes tuh, tanpa menceritakan yang semalam. Akhirnya, Yusuf yang mulai cerita kembali tentang ruang OSIS yang semalam dia tidur. Nah, penasaran nih Bang. Betul. Setelah sholat Jumat, kita jam 1 briefing dengan OSIS, yang lain saya suruh bubar, yang 3 ini saya enggak. Karena saya percaya dengan 3 orang ini. Tiba-tiba Yusuf menarik saya cerita, Pak, kira-kira lanjut jangan ya untuk OSIS ruang di sini. Saya pikir begini, sebenarnya saya udah tahu. Karena mungkin yang akan ceritakan itu berkaitan dengan mimpi saya semalam atau yang memang agak nyata gitu lah. Benar saja ketika memang dia bercerita seperti ini. Pak, semalam saya tidur jam 10 sampai jam 3 sore, saya di tengah
kata dia begini kan, dia nggak berani itu. Nah, sebetulnya nggak berani menceritakan namanya itu. Cuma gini, katanya tembak saya, pocong? Iya. Dia menceritakan begini, ada Perdi sebelah kanan, Khairul sebelah kiri, Yusuf di tengah. Itu dari jam 11 si pocong itu berdiri persis seperti ini. Ini kaki nih, ini kepala. Ini persis dia berdiri di depan Yusuf. Si Yusuf ya? Begini, iya. Kalau saya pikir, kamu lari nggak? Nggak. Karena mau lari juga kayak, gimana sih kalau kamu mimpi? Nggak, kayak ditahan gitu kan. Itu kalau dia berbohong, saya tahu Yusuf itu seorang yang tidak pernah bohong. Mimik muka akan ketahuan lah. Betul. Tapi anehnya, kata dia, ketika saya berkedip, dia ada. Kedip lagi dia ada. Sampai seperti yang saya rasakan. Ini nyata apa tidak sih? Berkesinambungan ya? Betul. Jadi seperti di awal, kayak kontak batin gitulah. Seperti saya jasadnya di rumah, tapi roh saya misalnya seperti itu. Iya. Itu dia sampai jam 3. Tidak adanya hilangnya pocong tersebut ketika memang tahrim. Kalau sebut tahrim menjelang subuh lah. Dia berkedip, tidur lagi, gitu lagi. Ada itu sampai dengan terdengar tahrim, tidak ada. Saya penasaran juga kan, gimana ciri-ciri yang pocong tersebut. Dia menjawab, mirip dengan apa yang saya alami di malam Jumat di rumah. Dia tinggi, dia mukanya hancur, dia matanya merah, dan berlumuran darah. Tidak kotor, bersih tapi berlumuran darah. Oke, saya lanjut lagi, saya pikir begini, kalau kita tidak jadi ruang OSIS tersebut di situ, ya gimana lagi? Saya bilang ke dia, ya udah Sup, kita jadikan ruang OSIS ini, cuman jangan sampai orang lain tahu. Ya, karena saya pikir Yusuf orang berani lah gitu. Lanjut tuh, kita karena memang di deadline itu harus beres ruang OSIS, kita mencoba nginep lagi. Nah, yang nginep di sini, saya ikut di malam Sabtunya. Karena memang demam anak saya agak reda lah, jadi saya izin lagi gitu kan, beberes. Nah, yang anehnya itu adalah ketika kita beberes sampai dengan jam 1, karena kita kerja target, kita mulai lelah, tidur. Saya pikir begini, Yusuf tidur di ruang OSIS di tengah, itu ketiban pocong gitu ya. Saya pikir begini, udahlah, saya cari aman, saya enggak tidur di tengah. Saya milih di sebelah kiri. Berarti posisinya ada 4 orang sekarang. 4 orang. Saya, Yusuf, Perdi, Khairul. Saya berarti persis di sebelah kanan, paling pojok. Survei membuktikan ketika memang jam 1, itu terjadi lagi. Seperti apa yang disampaikan oleh Yusuf. Tiba-tiba ketika memang udah mati lampu nih cerita awalnya. Yang kelihatan itu putih doang. Saya pikir nggak bangunin dia sih. Cuman saya udahlah, daripada nanti saya kejadian gitu kan, saya nyalain si lampu. Jam 1:30 saya tidur kembali. Saya mau lari sebenarnya. Mau lari, tapi saya ingat image. Masa guru lari kan gitu benar, ya. Benar. Masa guru lari. Tapi udahlah. 1:30 saya membuka mata, itu persis ada di kaki. Dia berdiri seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh Yusuf. Jadi kayak yang bersinambung gitu. Iya. Dia nggak mencoba berkomunikasi dari mimik muka. Sebetulnya saya punya kebiasaan ketika memang ada makhluk seperti itu, ada pesan yang saya tangkap, ini nggak blank sama sekali, nggak ada komunikasi, diam aja gini. Saya kedipkan mata, menjawabkan lagi, ada lagi, itu sampai dengan jam 3:30. Itu saya pribadi. Yang ngelihatnya Bapak doang? Bapak doang. Ucup nggak? Subuh nih. Kita beres lagi jam 8. Ucup cerita lagi ke saya. Pak, kenapa ya si pocong tersebut ganggu saya lagi? Saya pikir begini, kok Yusuf juga diganggu? Padahal yang justru yang benar-benar melihat itu adalah saya. Kata saya janggal kan? Iya. Udah, saya adu cerita kan sama dia. Gimana? Persis seperti kemarin kejadiannya. Berarti saya tarik kesimpulan dari cerita Yusuf dengan saya, itu pocong sama. Cuman posisi mungkin begini ya, saya melihatnya ada di kaki saya, Yusuf melihat ada di kaki Yusuf. Itu sampai persis sampai 3:30. Dua-duanya. Itu berarti di malam Sabtu. Karena kita kejar target, Senin itu udah harus beres lah gitu. Saya pikir lagi kan, ini gimana caranya biar steril. Karena mau tidak mau kan nanti akan dipakai ke ruang OSIS, yang nanti banyak kegiatan lah. Khawatir akan mengganggu dari segi apalah selanjutnya gitu.
Singkat cerita lagi, saya pikir begini, ini nggak bisa didiemin. Kalau seperti ini kan berarti saya pikir akan merusak citra. Kalau kedengar ada pocong OSIS atau sekolah mencitrakan nama baik sekolah lah gitu ya. Akhirnya saya Senin masuk kembali secara normal, karena di sekolah tersebut ada 3 tingkatan. Pertama dia ada MI sekelas dengan SD, ada MTS sekelas dengan SMP, yang ketiga SMK. Nah di situ jujur saya memang OSISnya di SMK-nya. Nah ceritanya ada guru SD atau MI, karena memang agak ngerti lah guru agama, saya pikir begini musyawarah. Pak maaf, saya pikir, Bapak pernah nggak sih merasakan hal-hal yang aneh di sekitaran sekolah? Saya pikir sekitar sekolah doang. Emang Pak Imam merasakan apa? Saya jujur, karena saya percaya dengan beliau. Saya ceritain ada pocong di ruang OSIS begini-begini. Dia sambil jauh tersenyum begini, cuma satu kalimat. Mohon maaf Pak Imam, kayaknya itu adalah orang yang meninggal pada 10 tahun yang lalu. Meninggal. Kata saya begini dalam hati, apa iya kan dengan. Ya saya gali lebih dalam, ternyata begini. Ada seorang yang memang pada saat itu maling, dikeroyok, meninggal dan dikuburkan persis tadi musola, terhalang dengan kayak tembok seperti ini nih. Itu ada makamnya. Meskipun dia maling, karena memang orang muslim kali ya, itu biasa dikuburkan seperti biasa. Nah saya menambah keyakinan secara naluri saya, mungkin ini, mungkin si arwah ini, katakanlah arwah ya, secara kasat matanya. Saya jawab kembali, terus saya harus apa ke si ustadz ini yang guru MI? Dia simpel begini, Pak Imam gini aja deh, kita tahlil atau tawasul atau mendoakan di ruang OSIS tersebut. Kira-kira Pak Imam berani apa enggak? Saya pikir kenapa enggak, itu hal kebaikan. Cuman saya kan di situ ada kepala sekolah, saya harus izin. Kata beliau, nggak bisa izin kepala sekolah, karena kalau izin ke beliau nantinya tidak akan menerima. Saya nggak paham kayak gituan. Jadi jangan sampai mencitra burukan lah sekolah dengan kejadian mistis. Apalagi kan siswanya banyak kan, peningkatannya, nggak mau kan kalau misalnya siswanya itu juga. Betul, saya pikir begini, ini akan jadi satu kendala. Satu sisi saya ingin mensterilkan yang hal-hal mistis, satu sisi lagi tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada instruksi yang sepaham sama Kepsek. Alhasil hari Senin saya tidak ada keputusan. Saya nekat di malam Kamis, itu bahasa Sundanya itu nggak bilang-bilang ke dianya, itu pada saat maghrib. Hanya tadi itu Yusuf, Ferdi, Khairul, saya sama ustadz tersebut. Kebetulan ustadz tersebut adalah orang situ. Jadi kenapa tadi bisa menggambarkan, karena memang asli orang situ, tahu ceritanya, tahu sejarahnya. Saya dari sore mempersiapkan seperti makanan lah, tapi makanan itu juga untuk kami, untuk konsumsi. Si ustadz nanya, Pak Imam biasanya baca apa? Kalau saya sih di rumah ratib, ya udah ratib aja. Kita gelar sholat maghrib di musola, isya kita langsung beriung mendoakan, kita baca ratib. Kita baca ratib paling lama setengah jam, dan betul kalau tanda kutip ya, ketika kita berdoa, hawa dari unsur itu kental banget. Bahkan ketika memang ada bunyi-bunyian seperti itu persis ada banget. Kayak seperti piring kan di ruang OSIS nggak ada piring. Kayak yang maku-maku masa iya. Kayak yang buka pintu masa iya ada gitu kan. Sementara kan yang hadir cuma 4 orang. Itu dengerin semua di situ. Dengerin semua. Jadi pada saat itu bukan hanya saya aja, semua jamaah yang ikut pada malam Rabu itu. Setelah selesai, kami sebetulnya saya pribadi merasa cukup senang karena memang sudah mendoakan beliau secara yang kami percayai gitu kan. Cuman tiba-tiba ketika memang kita lagi ngopi, lagi santai, si ustadz diem gini. Kata saya gini, kesurupan nih, dalam hati, kesurupan nih. Ternyata dia bukan kesurupan. Ternyata dia sejenis untuk berkomunikasi. Karena yang saya pikir tadi saya percaya kepada dia yang memang agak lebih dari saya. Ada kali ya 15 menit dia berkomunikasi. Saya pikir begini, Tad, jangan bikin takut kita dong gitu kan. Enggak, santai aja, tapi jangan ganggu saya gitu kan. Setelah 15 menit kita beres, kita jangan ngobrol di sini deh. Kita udahan tuh ke rumah si ustadz tadi. Dia cuma menyebutkan seperti ini, punten Pak Imam, hal mistis yang ada di ruang OSIS tersebut merasa terganggu dengan ulah Pak Imam. Kalimatnya kan ulah ya. Padahal itu hak kami yang memiliki ruang OSIS yang kotor, dijadikan untuk dimanfaatkan lah.
kata saya pribadi, lantas ketika memang langkah saya disalahkan, saya mesti apa? Pesan dia cuma satu, sempurnakan saya. Sempurnakan saya. Berarti kan kalimat saya tersebut adalah si pocong tersebut. Pocong itu. Saya pikir kan saya nggak tahu cara menyempurnakan apa. Ustadz juga mungkin udah pengalaman, cuman membeberkan kalimat seperti ini. Pak Imam kira-kira punya uang gak sih? 200.000. Saya pikir untuk 200.000 nggak ada, cuma 100.000 lah. Saya tanya untuk apa? Sendal, membeli sendal. Jadi perangkat alat yang dipakai secara manusiawi. Dari sendal sampai dengan peci, karena memang kita yakin dia orang Islam. Itu budget 200.000 kita patungkan, saya 100.000, anak-anak ada 15, nyampelah sampai dengan 200.000. Kata saya, oke deal. Kalau memang itu jalan solusi terbaik untuk memecahkan hal tersebut kan, bisnis tersebut. Saya bilang, lalu gimana prosesnya? Sekarang malam Rabu, oke lah, malam Minggu lah kita kumpul lagi. Oke, saya kejar-kejar tuh untuk membeli barang sama anak-anak tersebut yang 3 orang. Tapi hal ini tidak bocor rapih, tidak terdengar oleh siswa, tidak terdengar oleh guru, dan tidak terdengar oleh Kepsek. Karena tadi kalau balik lagi, saya udah dicakar lah sama Kepsek kan gitu kan. Mengada-ngada kalimatnya. Sampailah di hari Sabtu kita janjian lagi. Nah itu janjian itu bukan di rumah ustadznya, tapi di rumah Yusuf. Yang memang dari sekitar sekolah jarak 1 kilo lah, nggak terlalu jauh. Saya pikir begini, Tad, ini saya udah beli yang dipersyaratkan, lalu bagaimana? Kita tawasul. Cuman yang mimpin bukan saya. Bukan baca ratib, tapi tahlil seperti biasa, seperti orang tahlil yang seperti biasanya. Dan ternyata si pakaian tersebut hanya untuk diberikan dan disedekahkan kepada orang. Jadi bukan kami yang pakai ternyata. Dengan catatan begini, syaratnya 1, niatkan untuk Pak Imam, ini barang, sedekahkan ini, dan pahalanya, kalau bilang bahasa Muslim ya, pahalanya itu disampaikan kepada si almarhum tersebut. Kita nggak tahu namanya siapa. Iya, kita nggak tahu. Sebenarnya saya punya kebiasaan, misalnya saya berkomunikasi dengan hal yang seperti itu biasanya menunjukkan nama. Misalkan saya si A, saya si B. Ini enggak. Kalau saya pribadi cuma diem. Dan saya juga aneh. Biasanya saya lancar aja berinteraksi. Ini aneh, nggak ada, nggak menyebutkan nama atau apalah gitu si pocong tersebut. Oke. Keesokan harinya saya memenuhi syarat yang ditentukan oleh Ustadz. Saya datang kepada teman santri, saya bilang begini, ini ada sodakoh, mudah-mudahan pahala ganjarnya saya sampaikan ke beliau, nggak menyebutkan namanya. Oke, berarti beres tuh di hari Sabtu. Nah, malah gambaran untuk hasil dari tadi yang kita sampaikan itu malah jatuhnya masuk ke dalam mimpi Yusuf. Malam Minggu, itu jatuhnya malam Rabu. Setelah 3 hari kejadian, saya mengasih barang itu. Dalam mimpi tersebut, Yusuf mengatakan, saya narik lagi sama berdua, Pak, saya kedatangan seorang pemuda yang memang ganteng, katanya bilang seperti ini aja. Terima kasih banyak, telah sempurnakan itu. Awalnya saya nggak pikir begini, nggak pernah merasa dikaitkan bahwa itu adalah si pocong. Tapi ketika dengar kalimat yang memang garis bawahinya disempurnakan. Saya ingat, ya mungkin apa yang telah kita rencanakan, apa yang kita beri mungkin berhasil. Jadi jatuhnya saya sebenarnya kurang puas. Coba datanya ke saya, misalkan Pak Imam thank you, apa gimana kan gitu kan. Ini jatuhnya ke Yusuf. Jadi setelah hari Rabu saya merasa tenang. Akhirnya mungkin episode yang misi itu berakhir. Jadi saya pikir untuk menggunakan uang OSIS juga tentram. Hari Rabu datang 1 jadwal sama beliau Ustadz, saya mengabarkan apa yang disampaikan oleh Yusuf. Pak, gimana ceritanya nih? Yusuf juga mengabarkan seperti itu. Oke Pak Imam, berarti apa yang telah kita kerjakan itu berhasil, diterima. Itu sih ending daripada cerita yang horor tadi gitu. Dari pengalaman yang Bapak cerita ini ya, sebenarnya saya ada pertanyaan nih. Kan ceritanya berakhir di situ ya. Betul. Di kejadian yang sosok itu akhirnya menyerupai, menunjukkan sosoknya sebagai manusia. Betul. Dan menghampiri Yusuf. Nah, pertanyaan saya, setelah kejadian itu beberapa waktu ke depannya ada kejadian lain nggak? Sama sekali tidak. Tidak ya? Ya, karena saya punya keyakinan, pertama ketika masuk ruang OSIS,
nggak seperti nuansa yang dulu. Yang keduanya saya lebih hati-hati. Ketika memang sudah tahu kisah seperti itu, bahkan ketika ada pembiasaan di hari Jumat, malah saya ketika membaca Fatihah sama anak-anak, saya ingat di sini ada teman saya yang memang ikut interaksi. Jadi saya doakanlah. Jadi tiap minggu ngalir ke dia. Tapi sayang banget ya nggak tahu namanya ya. Nggak tahu namanya. Udah bin Adam aja gitu ya. Karena saya yakin itu orang Muslim. Oke. Berarti saya penasaran dengan kepala sekolahnya, Pak. Nama kepala sekolahnya? Enggak, dengan kepala sekolah penasaran. Dia tuh kenapa nggak percaya itu? Sebenarnya dia juga kategori orang Islami, tapi bukan masalah dia percaya apa tidaknya. Mungkin dia menjaga image. Sebenarnya misalkan kepala sekolah bilang, ya udah Pak Imam kita bikin satu jamaah kita doakan, itu akan menimbulkan pertanyaan. Lebih ke menjaga apa ya? Ini sih ya. Nama baik dari hal mistis itu. Saya tangkap seperti itu. Jadi kayaknya daripada lu macam-macam kan kedengar orang, nggak usah lah gitu. Betul. Benar juga. Dalam perspektif orang berbisnis. Betul. Itu tercoreng lah ya. Tercoreng mungkin kalau misalnya ada hal-hal kayak gitu terungkap ke publik. Oke. Nah, sampai sekarang kepala sekolah nggak tahu tentang itu tahunya itu setahun kemudian, Pak. Setahun kemudian baru. Setahun kemudian. Reaksinya tahu. Iya. Dia malah nanya duluan. Gini, Pak Imam, itu OSIS ada gangguan nggak? Kalimat ada gangguan berarti kan dia tahu sebenarnya. Karena saya pikir dia nggak bakal pasti dia tahu karena dia orang situ. Iya. Ya tadi dia menutupi ya. Dia malah bilang, Pak Imam itu orang OSIS aman nggak dari hal mistis? Kata saya, kok dia malah begitu kan? Iya. Saya pikir udah saya terus terang. Mohon maaf Pak, di balik Bapak tidak tahu saya melaksanakan ritual-ritual yang memang dia bilang apa? Syukur deh. Ya. Syukur deh. Berarti kepala sekolahnya tepat memilih Bapak untuk mempercayakan ruang OSIS itu. Saya pikir gini kesimpulannya, Pak sekolah penakut. Nah, setelah setahun nih Pak, kepala sekolahnya akhirnya menanyakan hal itu kan ke Bapak. Kepala sekolah mungkin sudah sadar, udah ngeh, dan mungkin merasa. Betul. Nah, dari siswanya nih Pak, ada nggak yang tahu cerita itu? Kalau saya ya bertahan 4 tahun ngajar di situ sih, yang sampai ke telinga saya itu nggak ada. Cuman nggak tahu kalau sesama siswa ya, kan tadi ada pengurus OSIS, kayaknya sih mereka pada tahu bercerita tentang sesamanya lah gitu. Jadi, tapi ya komitmen sih mereka kayaknya gitu kan, bercerita. Saya yakin bercerita ke teman-temannya. Tapi nggak kedengar ke telinga saya nggak sama sekali. Tapi tiap tahunnya untuk siswa baru, alhamdulillah. Lancar jaya ya. Maksudnya dengan ada isunya yang mungkin hanya diketahui oleh Bapak dan sekolah, takutnya menurun, tapi ternyata enggak ya? Enggak. Oke. Malah naik lah gitu ya. Sosok itu sebenarnya sangat berterima kasih juga sebenarnya ya Pak, dengan kehadiran Pak Imam dan teman-teman mungkin yang menyempurnakan. Ya. Pak Imam, mungkin kan Bapak sharing pengalaman ini nih di video atau di podcast kami ini sekarang. Kalau sekiranya nanti murid sekolah tersebut tahu Bapak mantan pengajar di situ dan mereka tahu ceritanya, mungkin pesan apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan ke mereka? Oke, saya baik jawab secara muslim aja ya. Oke. Bila mana mendengar podcast ini, saya mengatakan secara muslim aja, karena ada ayat Al-Quran, koreksi kalau saya salah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Yang artinya ada begini, yang kurang lebih Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Berarti kan makhluk gaib sejenis pocong itu makhluk Allah. Betul. Nah, ketika memang kita manusia takut kepada makhluk ciptaan Allah, itu nggak etis. Jadi saya pikir kita harus percaya hal gaib walaupun sosok pocong. Karena itu makhluk Allah. Jadi dimanapun misalnya ada siswa yang mengatakan, Pak saya jadi takut, jangan. Kita harus kembali kepada pondasi Islam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah maha kuasa. Jadi yang seperti itu nggak ada apa-apanya lah. Seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpelkan, kalau makhluk lain mengganggu Anda, laporkan kepada penciptanya. Nah, betul, seperti itu singkatnya.
Terima kasih Pak Imam. Siap, sama-sama. Sudah sharing. Mm. Gimana Cong? Oke? Sip. Pak Imam, terima kasih banyak sudah datang ke episode kami kali ini. Siap, sama-sama. Ceritanya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau mungkin apa yang namanya? Pelajaran ya. Pelajaran untuk teman-teman di luar sana, pemirsa-pemirsa yang mungkin mengalami hal yang sama. Dan kalian jangan lupa untuk menerapkan apa yang Pak Imam sudah terapkan. Seperti itu. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Sehat-sehat terus Pak. Amin. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti ceritanya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa support terus untuk channel ini dengan cara subscribe, share, and like. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang suka ngeklik video, boleh banget untuk ngeklik video kita dari mungkin dari YouTube ataupun dari sosial media Kaktus. Kalau mau video boleh banget, kalian boleh share di Instagram kalian atau di medsos kalian. Dan jangan lupa untuk share insight-nya ke admin Kaktus. Dan rekan-rekan semua atau pemirsa semua akan dapat hadiah yang menarik dari admin kami. Dan jangan lupa sekarang kami ada di 2 platform, yaitu Spotify dan juga YouTube. Dan kami harap teman-teman semua bisa terus untuk dukung kami ya. See you on next KPR. Bye-bye. Bye.